video kali ini saya akan membahas materi benzena. Nah, untuk video bagian pertama saya akan banyak membahas mengenai tata nama benzena dan sifat kimia benzena. Oke, kita akan mulai ya. Benzena itu biasa dikenal sebagai senyawa aromatik. Ya, apa sih maksud dari senyawa aromatik? Ya, biasanya kalau namanya senyawa aromatik berarti beraroma ya. Nah, memang definisi aromatik dulu itu adalah diidentifikasikan merupakan senyawa yang beraroma karena memiliki aroma yang khas ya, senyawa-senyawa aromatik itu. Namun definisi tersebut saat ini sudah tidak dipergunakan lagi, dan saat ini senyawa aromatik merujuk kepada senyawa yang mirip dengan benzena ya dari segi struktur atau sifat gitu ya. Jadi dia menunjukkan perilaku kimia yang berbeda dengan senyawa alifatik, terutama dari segi kestabilannya ya, nanti akan kita bahas. Oke, di sini ada beberapa contoh ya, ada 2 contoh senyawa aromatik yang sangat bermanfaat. Ada estron yang merupakan suatu steroid, ini adalah suatu hormon ya. Kemudian atorvastatin, ini adalah atau mungkin kita kenalnya Lipitor ya, ini adalah obat penurun kolesterol. Nah, jadi di sini terlihat ada mengandung senyawa aromatiknya ya yang berwarna biru. Oke, nah senyawa aromatik itu biasanya diperoleh dari batu bara ya, banyaknya dari batu bara, kemudian beberapa juga ada yang dari minyak bumi gitu. Nah, cara mendapatkan senyawa aromatik biasanya batu bara tersebut diuraikan secara termal ya dengan suhu yang sangat tinggi 1000 derajat Celcius. Sehingga dihasilkan batu bara. Nah, ini merupakan masih campuran produk atsiri. Nah, sehingga nanti dilakukan penyulingan dan akan dihasilkan nanti senyawa aromatik. Nah, ini contoh beberapa senyawa aromatik yang mungkin sering kita lihat ya atau kita kenal. Ada benzena, ya, ini yang jadi bintang utamanya ya, jadi induknya. Kemudian ada toluena, ya ini banyak digunakan sebagai pelarut. Kemudian silena, ini banyak digunakan untuk polimer. Kemudian ada indena, naftalena, ini banyak digunakan untuk kapur barus ya, yang wangi-wangi itu ya. Kemudian ada bifenil, antrasena, dan fenantrena. Oke, nah sekarang bagaimana cara memberikan nama pada benzena ya dan turunannya. Oke, untuk benzena monosubstitusi, artinya benzenanya hanya mengikat satu substituen saja, ada 2 cara ya. Ada yang tanpa nama umum ya, yaitu benzena dengan substituen yang tidak ada istilahnya penamaan khususnya lah gitu ya. Itu berarti penamaannya mengikuti tata nama alkana. Ya, masih ingat ya, kalau penamaan alkana itu substituennya dulu disebut, baru induknya. Sebagai contoh, benzena dengan brom, ya. Nah, karena di sini bromo sebagai substituennya, berarti namanya bromobenzena, seperti itu. Nah, sedangkan ini juga sama, berarti nitrobenzena. Ini berarti etilbenzena. Nah, kemudian ada beberapa benzena yang kalau dengan substituen tersebut itu sudah menjadi nama umum. Jadi kita tidak lagi menggunakan penamaan seperti alkana. Misalnya benzena dengan CH3, kita tidak lagi menyebut metilbenzena, melainkan toluena gitu ya. Jadi harus diingat ya, ini menjadi toluena. Begitupun benzena dengan OH, itu kita nyebutnya fenol ya, karena singkatan dari fenil alkohol. Jadi kita nggak lagi nyebut hidroksibenzena, tidak ya. Kemudian benzena dengan metoksi itu nama umumnya adalah anisol. Benzena dengan gugus vinil ya, gugus vinil pakai V, yaitu alkena yang langsung terikat oleh benzena, itu disebut stirena ya. Kemudian benzena dengan isopropil ya, ini gugus isopropil itu kumena namanya. Benzena dengan NH2 itu anilina. Nah, di sini harus diperhatikan ya, beda ya NH2 dengan NO2. Kalau tadi ingat ya, NO2 itu nitro dan dia tidak punya nama umum, jadi nitrobenzena saja. Kalau ini benzena dengan NH2, ini ada nama umumnya yaitu anilina. Nah, itu yang suka ketukar ya, NH2 dengan NO2 biasanya mahasiswa. Oke, kemudian benzena dengan aldehid, ini tinggal disingkat saja jadi benzaldehida. Begitupun benzena dengan asam karboksilat, ya asamnya pasti di depan, ya jadi asam benzoat. Nah, ini
Acetofenon ya. Kenapa dinamakan acetofenon? Karena tahu bagaimana struktur aseton ya? Aseton itu kan CH3, CO, di sini ada CH3 ya. Nah, CH3-nya diganti sama fenil. Ini kan benzena itu kalau sebagai substituen namanya fenil ya. Berarti asetofenil gitu digantikan, karena dia keton berarti acetofenon gitu ya. Itu dia kenapa dinamakan acetofenon ya. Nah, ini pun sama, berarti karena ini 3 berarti propio, bukan aseto lagi ya. Propio ya, fenil sama keton berarti propiofenon ya. Nah, kalau ini berarti benzo ya, benzofenon ya. Oke. Kemudian ini mungkin tidak ada apa ya, tidak ada aturan umumnya ya, tapi biasanya kalau benzena terus ada vinil, ada aldehida, itu kita namakan sinamaldehida ya. Sedangkan kalau benzena, gugus vinil sama asam karboksilat itu namanya asam sinamat. Nah, bagaimana kalau benzenanya mengikat 2 substituen, atau berarti benzena disubstitusi? Nah, ini kita tidak lagi menggunakan penomoran seperti halnya pada alkana ya, misalnya 1, sekian atau 1,3, 1,4, tidak ya. Nah, tapi ini khusus untuk disubstitusi ya. Jadi kita menggunakannya orto kalau dia bersebelahan atau 1,2, meta kalau dia 1,3, atau para yaitu 1,4 atau berseberangan gitu ya. Oke, nah bagaimana penamaannya? Ya tergantung dia punya nama umum atau tidak. Kalau dia tidak punya nama umum berarti diurutkan saja nama substituennya berdasarkan urut abjad Inggris ya. Misalkan di sini ada bromo, ada kloro. Mana yang duluan disebut? Pasti bromo ya, karena awalannya B ya. Berarti karena ini posisinya sebelahan atau 1,2 berarti orto. Jadi namanya orto bromo klorobenzena ya, seperti itu. Nah, ini pun sama. Di sini substituennya ada NO2 sama propil. Dua-duanya tidak punya nama umum ya, berarti kita urut abjad Inggris. Berarti N dulu ya, baru P. Berarti karena ini posisinya 1,3 atau meta, namanya menjadi meta nitropropil benzena ya. Oke. Nah, bagaimana kalau salah satunya punya nama umum? Ya sudah, berarti nama umum itu menjadi nama induk. Kita letakkan di bagian belakang gitu ya, dan substituennya di depan. Misalnya contohnya ini. Di sini substituennya ada kloro, ada vinil ya, gugus vinil di sini. Nah, kita tahu benzena dengan vinil dia punya nama umum. Apa tadi nama umumnya? Ya, betul ya, stirena. Ya, jadi ini nama induk, kita letakkan di belakang. Nah, karena posisinya adalah 1,4 berseberangan ya, berarti para, jadi namanya para klorostirena. Nah, bagaimana kalau ini? Ya, kita lihat di sini benzena dengan kloro dan OH. Mana yang punya nama umum? Ya, yang punya nama umum adalah benzena dengan OH ya, yaitu fenol. Nah, karena posisinya 1,3 berarti meta, namanya menjadi metaklorofenol. Nah, kalau yang ini yang punya nama umum siapa? Benzena dengan etil atau benzena dengan NH2? Yap, benzena dengan NH2. Tadi namanya anilina. Ya, dan posisinya 1,2 atau orto, berarti namanya orto etil anilina. Iya. Nah, bagaimana kalau dua-duanya substituen tersebut punya nama umum? Misalnya benzena dengan OCH3 ada nama umumnya tadi anisol. Begitupun benzena dengan isopropil ada tadi kumena. Nah, berarti bisa kita pakai dua-duanya selama keduanya memiliki prioritas yang sama ya. Berarti bisa jadi ini para isopropil anisol atau para metoksi kumena ya, jadi gitu, boleh bebas ya. Ini pun sama, benzen dengan CH3 kan tadi toluena, tapi benzen dengan OH juga ada namanya fenol, jadi bisa kita namakan metil fenol, orto ya, jangan lupa orto metil fenol atau orto hidroksi toluena, seperti itu ya.
Nah, seperti ini ya. Tapi sebenarnya ada nama lain lagi yang lebih umum orang nyebut ya, mungkin kayak nama dagang gitulah ya, namanya orthocresol. Nah, bagaimana kalian seperti ini? Kalau salah satu substituennya ini lebih prioritas ya, misalnya kayak kita bandingin senyawa-senyawa yang mempunyai gugus karbonil gitu ya, gugus oksigen banyak, itu kan dia biasanya lebih prioritas ya. Nah, itu otomatis dia menjadi induk seperti ini ya. Pasti yang jadi induknya adalah benzen dengan SO3H, yaitu asam benzena sulfonat. Berarti NH2-nya bertindak sebagai cabang. Nah, NH2 kalau cabang itu adalah amino. Nah, berarti namanya asam, jangan lupa asamnya duluan, meta karena posisi 1,3, amino benzena sulfonat. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau kedua substituennya identik atau sama persis? Kalau seperti itu, kita tidak lagi menggunakan nama umum. Walaupun ada nama umumnya, misalnya benzena dengan vinil tadi ada ya, stirena. Tapi kita nggak nyebut stirena ini, karena kita akan bingung nanti mana yang jadi induk, bisa yang kanan, bisa yang kiri gitu ya. Jadi kita jadikan itu substituen biasa. Gitu. Jadi ini kan tadi substituennya namanya vinil ya, berarti para di vinil, karena vinilnya ada 2, benzena. Ini juga sama, kita tidak nyebutnya ini toluena, tidak, tapi langsung saja orto dimetil benzena atau ortosilena lah biasa kita sebutnya. Nah, begitupun kalau benzenanya sudah mengikat banyak substituen. Nah, ini penamanya beda lagi ya. Kita tidak lagi menggunakan ortometapara, tapi kita menggunakan penomoran biasa 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian mana yang menjadi nomor 1? Yang menjadi nomor 1 adalah yang menjadi induk ya. Yang menjadi induk itu maksudnya yang punya nama umum pertama, atau yang tidak sama substituennya ya, karena tadi ya kalau substituennya sama tidak bisa jadi nama induk gitu. Misalnya di sini ada substituennya metil tapi 2 metilnya sama bromo. Nah, ini kita tidak bisa bilang ini toluena, tidak, karena substituennya sama kayak yang aturan atas tadi ya. Jadi semuanya dianggap sebagai substituen biasa, jadi nggak ada yang jadi nama umum. Nah, kemudian mana yang jadi nomor 1, terus muternya kemana, itu bebas. Yang terpenting mendapat nomor terkecil substituennya ya, sama seperti penamaan pada sikloalkana. Jadi misalnya kalau saya mulai dari sini, ini nomor 1, terus muter ke kanan, berarti penomorannya itu adalah 1, 2, dan 4 ya. Substituennya mendapat di nomor 1, 2, dan 4. Tapi kalau saya muternya ke kiri, berarti substituen mendapat nomor 1, 4, dan 6. Mana yang lebih kecil? Pasti yang 1, 2, dan 4. Nah, begitupun kalau misalnya saya mau mulai nomor 1-nya dari sini, boleh gitu. Tapi coba kita lihat kalau dari sini, terus dia muter ke kiri, misalnya 1, 2, 5 dapatnya ya, lebih besar dibanding 1, 2, 4. Nah, makanya ini sudah adalah nomor terkecil tuh ya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian mana yang disebut duluan, karena semua dianggap substituen normal gitu ya. Ya udah, urut abjad Inggris aja ya. Metil sama bromo duluan bromo. Berarti 4 bromo, 1,2 dimetil benzena gitu. Nah, beda halnya kalau nama umum tersebut memang hanya 1 substituennya. Jadi misalnya ini benzena sama OH kan tadi ada nama umumnya ya, fenol. Dan dia sendirian, nggak ada OH lain lagi, boleh dia jadi nama umum. Nah, karena nama umum pasti dia menjadi nomor 1 gitu. Nah, muternya bebas sama seperti tadi, gimana caranya, yang penting substituen dapat nomor terkecil. Jadi ini bisa ke kanan, bisa ke kiri, sama aja ya. Jadi nanti substituennya dapat di nomor 3 dan 5. Ya, jadi namanya 3,5 dimetil fenol. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau yang seperti ini? Nah, ini NO2 sama CH3 yang punya nama induk adalah metil dengan benzena ya, tadi namanya toluena. Jadi pasti ini nomor 1-nya di CH3-nya. Terus penomoran juga bebas, kanan atau kiri sama-sama dia dapat nomor 2, 4, 6. Trinitro toluena. Seperti ini. Nah, atau biasa kita singkat dengan nama TNT. Ya, pasti udah kenal ya, udah pada sering dengar TNT itu adalah sejenis bahan peledak ya. Jadi memang strukturnya seperti ini ya. Nah, kemudian
bagaimana kalau benzenanya bertindak sebagai substituen gitu. Nah, kita harus tahu dulu senyawa aromatik disebut juga sebagai arena ya, dan atau gugus aril lah gampangnya gitu. Nah, ketika benzena menjadi menjadi substituen ya atau cabang, dia bukan lagi namanya benzena tapi fenil. Makanya dari tadi saya sebut fenil alkohol kan, fenol disingkat. Ya, ini fenil gitu. Bisa disingkat dengan nama C6H5 saja atau tulisan P besar H kecil. Ingat ya, jangan ketukar. Bukan P kecil H besar, karena kalau P kecil H besar itu adalah derajat keasaman ya. Ini P besar H kecil atau dengan simbol ini juga boleh ya. Nah, kemudian bedakan ya dengan kalau benzena dengan CH2 yang jadi cabang. Nah, misalnya segini nih jadi cabang. Ini kita sebut substituennya bukan fenil tapi benzil. Jadi yang disebut benzil itu yang ini fenil. Jadi kalau misalnya ini tambahin alkohol, makanya jadi fenol kan, fenil alkohol. Sedangkan kalau ini tambahin alkohol di sini OH, berarti namanya benzil alkohol. Gitu. Nah, kapan kita gunakan nama benzena sebagai cabang, kapan gunakan sebagai induk, itu tergantung alkananya ya, alkana atau alkilnya. Kalau substituen yang terikat oleh benzena adalah alkil dengan jumlah C di bawah jumlah C pada benzena, berarti di bawah 6 ya, berarti benzena masih sebagai induk karena alkilnya masih di bawah dia ya, jadi namanya benzena tersubstitusi alkil. Kalau sebaliknya, misalnya substituen alkilnya itu lebih panjang, ada 7 jumlah C-nya gitu, berarti alkilnya bertindak sebagai induk, jadi namanya alkana. Nah, benzenanya berarti sebagai cabang, yaitu fenil tadi, seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Satu lagi, kalau ada gugus fungsi lain yang lebih prioritas dari benzena, misalnya ada OH ya, ada OH, ada karbonil, ada keton gitu ya, pokoknya ada gugus fungsi lain, berarti benzena juga bertindak sebagai cabang, jadi dinamakan fenil ya. Kita akan lihat contohnya di sini. Benzen mengikat 5C, berarti kan jumlah C-nya masih di bawah dia kan, berarti benzen masih sebagai induk, jadi namanya di belakang benzena. Nah, karena ini 5 berarti pentil kan ya sebagai cabang, dan karena dia di nomor 2 berarti beri nomor ya, jadi 2 pentil benzena. Nah, begitupun yang ini adalah siklopropil ya, dengan jumlah C-nya 3, berarti ini yang jadi cabang ya, jadi namanya siklopropil benzena. Oke. Nah, yang ini di sini kan berarti ada 2 ya, ada benzena sama sikloheksana, tapi sikloheksananya mengandung alkohol. Berarti yang lebih prioritas adalah sikloheksana ini, atau ya karena dia mengandung alkohol jadi sikloheksanol. Ya. Nah, berarti ini bertindak sebagai cabang, berarti fenil ya. Jadi namanya penomorannya berarti pasti induk nomor 1 ya. Nomor 1, ini nomor 2. Jadi namanya 2-fenil sikloheksanol. Nah, jangan lupa karena di dalam sikloheksana ini dia memiliki isomer geometri ya, karena dia kan tidak bisa berrotasi bebas seperti alkana. Jadi ada yang namanya cis atau trans gitu ya. Makanya ini ada tebal, ada putus-putus, berarti ini trans. Jadi namanya trans 2-fenil sikloheksanol. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sifat-sifat benzena. Benzena ini dia unik ya, dia berbeda dengan alkena ya, karena kan kalau dari struktur sebenarnya dia sikloheksana tapi memiliki 3 alkena gitu kan ya, tapi ternyata sifatnya sangat berbeda dengan alkena. Nah, apa keunikan benzena? Pertama, dari segi reaksi. Kalau kalian sudah mempelajari tentang alkena, pasti sudah pada tahu ya bahwa alkena itu reaksi khasnya adalah adisi ya. Reaksi khasnya adisi, misalnya seperti ini ya, adisi dengan bromo ya, Br2 gitu ya, nanti ikatan rangkapnya putus menjadi tunggal ya, terus Br-nya masuk di menggantikan ikatan-ikatan tersebut ya, itu pada alkena. Nah, ciri bahwa reaksi ini telah terjadi adalah biasanya warna Br2-nya hilang ya, biasa Br2 dalam CCl4. Nah, tapi benzena tidak, dia tidak menghilangkan warna Br2 dalam CCl4 ataupun warna KMNO4, artinya dia tidak bisa bereaksi adisi, ini kan reaksinya tadi adisi, atau oksidasi ya, reaksi dengan KMNO4 itu oksidasi.
Nah, kalaupun benzena direaksikan dengan BR2 bisa ada reaksinya, tapi harus menggunakan katalis asam Lewis seperti FeBr3 gitu. Dan reaksinya bukan adisi, melainkan substitusi. Ya, maksudnya bagaimana? Kita lihat di sini, benzen masuk ada BR2, hasilnya bromobenzen. Jadi bukan seperti ini. Kalau adisi kan hasilnya seperti ini. Ya, Br masuk menggantikan ikatan yang putus tadi. Kalau ini tidak, ikatannya tetap utuh, rangkap masih. Ya, tetapi hanya H yang ada di benzen. Ingat ya, di sini masih ada H masing-masing satu. H-nya diganti oleh Br. Jadi namanya substitusi, penggantian. Nah, kemudian keunikan lainnya, benzena itu lebih stabil dibandingkan alkena, ya. Nah, bukti dari kestabilannya adalah ketika sikloheksena ya dihidrogenasi, artinya untuk menghilangkan si rangkap ini, ya, dia membutuhkan atau melepaskan kalor 28,6 kilokalori per mol. Sedangkan kalau siklohexadiena, jadi dua ikatan rangkapnya, secara teori harusnya berarti 2 kali lipatnya ya, berarti 57,2. Nah, kenyataannya ya atau eksperimennya itu 55,4, ini tidak jauh berbeda ya. Namun ketika sudah menjadi benzena ya, atau kita sebenarnya awalnya nyebutnya 135 sikloheksatriena ya. Nah, ini kan harusnya 3 kali lipatnya kan dari si 28,6. Ya, tinggal dikalikan 3, jadi teorinya dia akan melepaskan 85,8 kilokalori per mol. Tapi kenyataannya atau eksperimennya dia hanya melepaskan 49,8 kilokalori per mol. Ini menunjukkan bahwa dia jauh lebih stabil dibandingkan alkena. Nah, selisih energi antara teori dengan kenyataan tersebut ya, atau dengan eksperimen tersebut, itu kita sebut energi stabilisasinya atau energi resonansinya, karena memang kenapa dia bisa stabil, karena ada resonansi tersebut gitu ya. Jadi ini energi resonansinya sekitar 36 kilokalori per mol, seperti itu. Nah, kemudian bukti bahwa benzena itu mengalami resonansi ya, resonansi itu artinya ini ya, rangkapnya pindah-pindah gitu, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini gitu ya. Bukti adalah ikatan pada benzena itu sama semua gitu. Padahal kita tahu kalau ikatan tunggal sama rangkap itu kan beda ya dari segi panjang gitu ya. Ikatan tunggal itu lebih panjang dibanding ikatan rangkap. Nah, ini dia nih. Ikatan rangkap itu sekitar 1,34, tunggal sekitar 1,54. Nah, tapi kenyataannya pada benzena semua ikatan CC-nya itu sama. Tidak ada yang berbeda. Padahal ada yang tunggal, ada yang rangkap kan? Gitu. Itu semua sama dan semuanya itu tengah-tengah antara panjang tunggal dengan panjang rangkap, yaitu 1,39 gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ikatan rangkapnya ini bisa berresonansi, bisa bertukar-tukar posisi. Semua memiliki karakter ikatan rangkap ya. Semua memiliki hibridisasi yang sama, yaitu sp2, seperti halnya pada alkena kan sp2 ya. Nah, kemudian juga masih ada satu orbital P yang tegak lurus pada bidang yang datar ya. Kenapa datar? Karena sp2 itu kita tahu bentuknya adalah trigonal planar ya, trigonal segitiga datar gitu. Jadi bentuk dari benzena adalah datar dengan orbital P tegak lurus pada bidang datar tersebut ya, dan masing-masing karbon tersebut mengemban satu elektron ya untuk membentuk awan delokalisasi elektron gitu ya. Jadi dia nanti akan untuk awan V ya, awan V di atas dan di bawah gitu ya. Makanya biasanya bisa digambarkan seperti ini juga ya. Ini menunjukkan bahwa terjadinya adanya awan V dari si benzena. Tapi memang lebih tepat menuliskannya dalam bentuk seperti ini ya, rangkap selang-seling seperti itu atau berkonjugasi. Nah, kemudian dari segi teori orbital molekul, karena benzena memiliki 6 orbital P ya, artinya dia akan membentuk 3 V ya, 3 ikatan V, berarti V1, V2 dan V3, di mana semuanya menempati posisi yang bonding, karena ini lebih stabil dibanding yang anti bonding.
Oke, nah jadi dari yang sudah tadi saya jelaskan sifat benzena bisa disimpulkan ciri atau sifat benzena pertama dia pasti siklik ya, udah kelihatan, terus punya ikatan rangkap berselang-seling atau terkonjugasi, kemudian lebih stabil dari triena siklik terkonjugasi pada yang tidak rangkap, tidak siklik gitu ya. Kemudian bentuknya adalah heksagon datar ya. Sudutnya karena dia segitiga kan ya 120 derajat. Dan hibridisasinya semuanya adalah sp2. Panjang ikatannya tuh tadi tengah-tengah antara rangkap dan tunggal. Reaksi yang dijalani adalah substitusi bukan adisi. Dan digambarkan sebagai bentuk hibrida resonansi serta memenuhi aturan Haskell dengan jumlah elektron V-nya 4n plus 2. N di sini adalah harus bilangan bulat 0, 1, 2 gitu, tidak boleh pecahan. Nah, dari sekian banyak ciri benzena ya, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan patokan untuk menjadi syarat senyawa aromatik gitu. Karena tadi kan aromatik merujuk pada benzena gitu. Jadi kita lihat sifat yang bisa dijadikan patokan, apa sih syarat senyawa aromatik ini yang saya beri warna merah-merah ini ya. Pertama syaratnya harus siklik, itu pertama. Siklik, kemudian memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, kemudian datar ya, dan yang terakhir memenuhi aturan Haskell. Jadi kurang lebih ada 4 syarat utama dari senyawa aromatik gitu ya. Nah, ini contohnya benzena, jelas ya dia merupakan senyawa aromatik, semua sudah terpenuhi. Nah, kita akan lihat kenapa sih harus elektron V-nya 4n plus 2. Nah, kenapa tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih? Oke, kalau misalnya kurang, contohnya misalnya elektron V-nya hanya 4. Nah, berarti kan dia akan menempati orbital molekulnya seperti ini ya. Sehingga nanti akan ada orbital-orbital yang diisi oleh elektron tak berpasangan dan itu tidak stabil. Begitupun yang 5 juga sama. Ada yang tidak berpasangan. Jadi 6 itu sudah paling stabil. Nah, begitupun kalau misalnya elektron V-nya lebih dari 6, misalnya aromatik selanjutnya kan berarti 10 ya, berarti 10 ininya pun ada 10 ya, jumlah ininya nih kan 6 ya. Nah, berarti ada 5 bonding sama 5 anti bonding. Nah, itu pun sama. Kenapa harus 10? Karena pas 10 itu dia menempati seluruh ya V di bagian bonding. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh. Kita harus menentukan ini aromatik atau bukan. Pertama, siklobutadiena ya, berarti siklonya 4, sikliknya 4 dengan 2 ikatan rangkap seperti ini. Karena 2 ikatan rangkap, berarti dia akan mempunyai 4 elektron V karena setiap ikatan rangkap kan ada 2 elektron ya. Seperti itu. Kita lihat syarat pertama, siklik ya terpenuhi. 2, rangkap terkonjugasi ya selang-seling. 3, datar ya karena sp2 semua. Nah, yang keempat, apakah memenuhi aturan Haskell? Kita akan lihat. Kalau 4 elektron V, masukkan ke rumus ya, berarti 4 sama dengan 4n plus 2, berarti n-nya akan dihasilkan setengah. Dan n setengah itu berarti bukan bilangan bulat, berarti siklobutadiena bukan aromatik. Nah, sekarang untuk yang 1357 siklooktatetraena, berarti siklik 8 dengan 4 alkena, seperti ini. Nah, dari sini kita udah lihat ya syarat 1 sampai 3 terpenuhi, pasti siklik, berkonjugasi, terus datar karena sp2 semua. Nah, terus yang terakhir kita lihat, berarti karena dia 4 elektron V, berarti 4 rangkap, berarti 8 elektron V ya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus 8 sama dengan 4n plus 2, berarti n-nya adalah 1,5. Ini juga sama. Bukan bilangan bulat, berarti ini bukan senyawa aromatik. Nah, kemudian bagaimana kalau naftalena ya, kita lihat dia siklik terus berkonjugasi semua, sp2 semua, berarti datar. Kita lihat elektron V-nya, ikatan rangkapnya ada 5 di sini, berarti elektron V-nya ada 10.
Kalau kita masukkan ke rumus 4N plus 2 sama dengan 10, berarti N-nya adalah 2 dan 2 adalah bilangan bulat. Maka naftalena adalah senyawa aromatik. Begitupun antrasena dan fenantrena ya, ini memenuhi aturan Hackle semua dan memenuhi aturan syarat lainnya pastinya. Jadi antrasena dan fenantrena adalah senyawa aromatik. Nah, selain senyawa aromatik yang berbentuk netral, ternyata aromatik bisa juga berbentuk ion, gitu ya, bisa anion atau kation. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu bagaimana cara membentuk ion tersebut ya. Jadi seperti ini misalnya, ini kan senyawa netralnya nih, siklopentadiena. Untuk melepas H ada 3 cara. Pertama, melepas hidrogen dengan membawa seluruh elektronnya. Jadi dua-duanya nih elektronnya dibawa. Otomatis kan berarti di sini kekurangan elektron ya, C-nya. Maka terbentuklah kation atau karbokation. Nah, ini terbentuk kation siklopentadiena. Itu cara pertama. Cara kedua, dia bawa setengah saja, bawa elektronnya 1 saja. Berarti kan elektron ini ya radikal ya. Berarti sisanya pun radikal juga. Jadi akan terbentuk radikal siklopentadiena. Atau cara ketiga, H-nya lepas tanpa membawa elektron sama sekali. Jadi nggak bawa elektron sama sekali, artinya elektronnya buat C semuanya. Dikasih semuanya elektron. Karena ini isinya 2 kan ya, satu ikatan ini 2 elektron, maka terbentuklah anion. Ini anion. Anion siklopentadiena. Nah, kalau kita perhatikan mana yang merupakan senyawa aromatik. Coba kita lihat dari senyawa netralnya saja. Senyawa netralnya apakah sudah aromatik? Tidak ya. Kenapa? Karena syarat Hackle-nya tidak dipenuhi ya. Jadi siklik ya sudah, rangkap terkonjugasi ya. Nah, tapi aturan Hackle 4N plus 2 tidak dipenuhi karena ikatan rangkapnya 2, berarti elektron V-nya 4. 4 berarti kan N-nya bukan bilangan bulat. Nah, berarti dia tidak memenuhi. Nah, sehingga yang memenuhi adalah yang elektron V-nya 6. Berarti ini. Seperti itu. Jadi yang merupakan senyawa aromatik adalah anion siklopentadienilnya, bukan senyawa netralnya. Nah, begitupun untuk sikloheptatriena. Ya, kalau kita lihat dari segi netralnya, dia sebenarnya sudah memenuhi aturan Hackle. Tapi ada satu syarat aromatik yang tidak dipenuhi. Apa? Ini kalau kalian perhatikan di sini. Dia masih sp3. sp3 itu berarti strukturnya tidak datar, melainkan tetrahedral ya. Jadi syarat yang ketiganya tidak dipenuhi gitu ya. Nah, sehingga agar syarat tersebut dipenuhi, maka dia melepaskan H ya dengan membawa elektron semuanya, menghasilkan kation. Nah, ketika berbentuk kation ini dia sudah datar. Kenapa? Karena kita tahu karbokation itu, ini ya, karbokation itu bentuknya adalah datar ya. Ion karbonium itu bentuknya datar. Jadi ini semua sudah dipenuhi gitu. Jadi untuk sikloheptatriena yang merupakan senyawa aromatik adalah bentuk kationnya, bukan netralnya. Seperti itu. Nah, berarti dari yang tadi sudah saya jelaskan, intinya anion siklopentadienil dan kation siklopentadiena, sikloheptatrienil itulah yang merupakan senyawa aromatik ya. Ini bentuk penggambaran orbital-orbital P-nya ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ada juga senyawa aromatik yang berbentuk heterosiklik dan polisiklik. Kita ke heterosiklik dulu. Heterosiklik sesuai namanya berarti siklik yang mempunyai unsur selain karbon, gitu ya. Misalnya di sini ada N, ya, ada piridin atau ini N-nya 2, pirimidin. Ini pasti udah pada tahu ya, ada di DNA ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan sebenarnya tanpa ada unsur-unsur N tambahan ini saja dia sudah aromatik ya. Nah, sehingga ketika ada N di sini ya, sehingga ketika ada N di sini itu tidak akan mengubah aromatisitas, dia tetap lebih memilih aromatik gitu. Artinya PEB dari N ini bisa digunakan untuk menyumbang keluar atau bersifat basa Lewis gitu. Yang ini juga sama gitu
gitu ya. Makanya di sini kalau digambarkan struktur 3 dimensinya gitu ya. Nah, bagian yang N-nya ini berwarna merah, jadi dia kayak elektronnya di N-nya gitu. Nah, yang ini juga sama, bagian N-nya dua-duanya itu berwarna merah. Nah, lalu bagaimana untuk pirola dan imidazola? Ya, pirola dan imidazola ini juga suatu senyawa heterosiklik, di mana imidazol ini sama seperti pirimidin itu dia berperan dalam sistem biologis ya, DNA dan RNA. Nah, di sini kalau kita perhatikan tanpa adanya N, ya misalnya ini C biasa saja, dia kan belum aromatik ya, karena elektron V-nya 4. Ya, nah dengan adanya N bisa membuat dia menjadi senyawa aromatik dan itu akan lebih disukai. Gitu. Jadi dia lebih memilih PEB di N disumbangkan ke dalam cincin aromatik, ke dalam cincin biar jadi aromatik. Gitu. Nah, implikasinya atau akibatnya PEB di N ini sudah tidak bisa lagi disumbang keluar untuk menyerang H+ atau tidak bersifat basa lagi. Makanya kalau digambarkan di sini, yang warna merahnya adalah di bagian cincin aromatiknya di sini. Ya. Nah, yang ininya sudah tidak basa lagi. Nah, untuk imidazol karena N-nya ada 2, nah yang satu itu bertindak untuk ke cincin aromatik ya, menyumbang ke cincin aromatik. Yang satu kan berarti masih bebas ya. Nah, yang masih bebas inilah yang bersifat basa Lewis. Nah, kenapa yang nomor 1 yang untuk aromatik, 3 yang untuk basa? Kenapa tidak sebaliknya? Karena agar bisa terjadi resonansi. Ya, ini kan bisa nanti pindah ke sini, ini ke sini. Kalau yang ini kan nggak bisa. Gitu. Jadi yang untuk aromatik itu yang N nomor 1, ya. Nah, yang ini yang untuk menyerang keluar, berarti basa Lewisnya itu yang ini. Nah, makanya posisinya yang warna merahnya adalah yang nomor 3 di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ada polisiklik aromatik, sesuai namanya, berarti sikliknya lebih dari 1. Tadi sudah kita bahas ya, naftalena, anthracena, terus ada benzopirena, ini penyebab kanker ya yang ada pada rokok. Kemudian corona, ya ini bukan virus corona yang COVID-19 yang sekarang lagi ramai ya, bukan. Kemudian ini adalah contoh bentuk resonansi dari naftalena ya, dimana rangkapnya nanti bisa berpindah-pindah seperti ini, dan ini contoh reaksinya. Kemudian ada contoh lain lagi ya, polisiklik, heterosiklik ya, jadi udah lebih dari 1 sikliknya, terus juga ada cincin lain selain C ya. Ada quinolin, isoquinolin, indol, dan purin. Ini banyak terdapat di sistem biologis kita atau di bahan alam. Seperti quinolin itu banyak atau ada di quinin. Ya, quinin itu adalah obat untuk anti malaria yang ditemukan dari dari tumbuhan kina. Ya, ini penting sekali penemuan ini ya. Kemudian ini yang harus diperhatikan adalah penomorannya. Ya, jadi nomor 1-nya itu adalah dari si unsur selain karbonnya, berarti si N-nya. Ya, jadi terus dia berlawanan arah jarum jam, dan yang tengah-tengah antara 2 siklik itu tidak diberi nomor. Ya. Kemudian isoquinolin, cuma bedanya N-nya saja letaknya, yang satu di bawah, yang satu agak ke atas sedikit. Nah, tapi penomoran sama, nomor 1-nya tetap di bawah kanan ya. Kemudian ada indol ya, indol ini adalah penyusun dari asam amino triptofan. Ya, ini juga penomorannya sama seperti quinolin dan isoquinolin, nomor 1-nya di N dan seterusnya. Kemudian purin ya, ini purin kita tahu penyusun dari basa yang ada di itu ya, DNA dan RNA ya, adenin dan guanin. Nah, ini agak berbeda untuk purin, penomorannya mulai dari N nomor 1 sini, kemudian dia searah jarum jam. Nah, searah jarum jam dan tengah-tengahnya diberi nomor. Jadi ini beda sendiri ya untuk yang purin. Oke, itu saja penjelasan mengenai materi karbohidrat bagian 1. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai materi karbohidrat bagian 2 di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.